wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib senantiasa dan tak lupa untuk mengajak kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa memperhatikan dengan sungguh-sungguh sekaligus melaksanakan dengan sebaik-baiknya apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya, sehingga kelak kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang beruntung baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam setiap tarikan nafas kita sudah menjadi keniscayaan bagi kita untuk selalu menyadari bahwa semua nikmat yang diterima dalam hidup ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran ini maka rasa syukur akan terus terpatri dalam diri seorang mukmin, sehingga nikmat dan rezeki ini akan bisa digunakan untuk mendukung kelancaran misi utama diciptakannya kita ke dunia ini. Lalu apa misi utama kita berada di dunia ini? Allah telah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan menyembah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dengan menyadari misi utama kita ini, maka sudah seharusnya tidak boleh sedikit pun terbersit dalam hati bahwa ibadah yang harus kita lakukan merupakan sebuah beban. Jika ibadah yang kita lakukan dirasa sebagai beban, maka sudah bisa dipastikan akan ada perasaan berat dan enggan untuk beribadah. Kita perlu menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan ini merupakan kebutuhan bagi kita untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjadikan amaliyah ibadah kita sebagai sebuah kebutuhan dan diniati dengan benar, maka tidak akan ada perasaan berat dalam hati. Semua akan terasa ringan dilakukan. Lebih dari itu, semua ibadah yang kita lakukan dengan niat yang benar akan terasa nikmat karena bisa menjadi media untuk menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, niat menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan kenikmatan dalam beramal dan beribadah. Niat menjadi kunci dalam menentukan kualitas setiap aktivitas dan juga bisa menjadi sumber keistiqomahan kita dalam menjalankannya. Semua ibadah juga akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Niat juga akan bisa menentukan nilai sebuah ibadah yang kita lakukan. Semakin banyak kita beribadah dengan niat yang benar, maka semakin tinggi nilai kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan. Dengan tingginya nilai ibadah, maka peluang untuk diterima oleh Allah sangatlah tinggi. Dan perlu kita sadari, selain menjadi pembeda antara amal yang bernilai ibadah dan amal yang tidak bernilai ibadah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya posisi niat sampai dengan melebihi pentingnya perbuatan yang dilakukan itu sendiri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Niatul mu'min khairun min amalih," yang artinya niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Kemudian hadis ini juga diperkuat oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at, summa bayyana dzalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatin kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha kataballahu lahu 'indahu asyra hasanat ila 700 dhifin ila ad'afi katsirah." Yang artinya sesungguhnya Allah mencatat berbagai kejelekan dan kebaikan. Lalu dia menjelaskan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan lantas tidak bisa terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jika ia bertekad atau berniat lantas bisa ia penuhi dengan melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan hingga 700 lipat sampai kelipatan yang banyak. Oleh karena itu, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui momentum Jumat yang mulia ini, kuatkanlah tekad atau niat kita kembali untuk senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia. Banyak amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan sebaliknya, banyak amal perbuatan tergolong amal akhirat, tetapi ternyata menjadi amal dunia karena didasari niat yang buruk. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk dapat senantiasa memiliki niat yang baik, khususnya dalam menjalankan ibadah yang menjadi misi dan tugas utama kita hidup di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على طاعة الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بكرسه. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Demikian tadi penonton khotbah Jumat yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ejidi. Beliau adalah imam dari Masjid Besar Al-Muhajirin Samarinda. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.